Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang tugas sejarah kita adalah menceritakan tentang dukun Ahmad Suradji, seorang yang tega membunuh 42 wanita hanya untuk menambah kekuatan ilmu saktinya dengan cara menghisap air liurnya. Baiklah, saksikan cerita yang akan kami ceritakan. Ahmad Suradji lahir pada 10 Januari 1949 di Sumatera Utara, Medan. Dia dijuluki dengan nasib Kalewan karena pada masa mudanya dia mencuri lembu di Kabupaten Setabat menggunakan kalewang. Kemudian ia mulai tertarik pada dunia ilmu hitam saat umurnya 12 tahun. Ia pun mulai mendalami ilmu tersebut dengan mempelajari buku-buku peninggalan ayahnya. Nah, puncaknya adalah pada saat dia bertemu dengan ayahnya di dalam mimpi. Kemudian ayahnya berkata kepadanya bahwasanya dia harus membunuh 70 wanita agar dia mendapatkan kekuatan pada ilmu tersebut yang membuatnya semakin kuat. Ahmad Suradji ini menimang-nimang tentang apa yang dimimpikannya tersebut. Kemudian ia pun memutuskan untuk membunuh 70 wanita. Namun aksinya terbongkar pada wanita ke-42, di mana korban pertamanya adalah Tukiem atau biasa disebut dengan Iem. Pada Desember tahun 1986, Iem ini mendatangi rumah Suradji untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Ahmad Suradji ini pun mensetujui permintaan Iem namun dengan beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama adalah Iem ini harus mau dikubur badannya itu setengah sampai ke dada. Kemudian dia tidak boleh menceritakan proses ritual yang dilakukannya kepada orang lain. Iem pun menyetujuinya. Kemudian Ahmad Suradji ini membawa Iem ke suatu tempat yang sepi pada malam hari dan langsung melancarkan aksinya. Dia mengubur Iem sampai ke dadanya dan Iem ini pun menuruti saja. Sehingga ketika Ahmad Suradji mulai mencekik seperti ini, kemudian menutup mulutnya gini, Iem tidak bisa bereaksi apa-apa karena badannya sudah terkubur setengah. Alhasil pun Iem meninggal tanpa adanya pemberontakan. Setelah meninggal, Ahmad Suradji ini kemudian menggali lagi kuburnya untuk mengangkat jasad Iem. Dia mulai membuka pakaian Iem sampai tidak menggunakan satu helai pun benang di badannya. Setelah itu, dia melancarkan ritualnya lagi dengan menghisap air liurnya, kemudian dia menguburkannya lagi di tempat yang sama. Sampai korban terakhirnya adalah Sri Kemala Dewi pada 23 April 1997. Mayatnya ditemukan oleh seorang pemuda di kebun tebu tanpa mengenakan busana. Mereka terkejut setelah polisi mengidentifikasi ternyata mayat tersebut adalah Dewi yang dinyatakan hilang 3 hari sebelumnya. Polisi pun mengulik kasus tersebut. Kemudian polisi beranggapan bahwasanya suami Dewi lah yang membunuh Sri Kemala Dewi ini karena sebelum pembunuhan mereka sering bertengkar. Namun karena kurangnya bukti, polisi tidak menjadi menangkap suaminya. Dan ada seorang yang bernama Andreas yang mengatakan bahwasanya sebelum Dewi menghilang, dia sempat menghantarkannya ke rumah Ahmad Suradji. Polisi pun seperti mendapatkan secercah harapan, sehingga polisi mendatangi Ahmad Suradji. Ahmad Suradji tidak terima dibilang seperti itu, dan dia mengatakan bahwasanya Dewi telah pulang dari rumahnya setelah maghrib. Karena polisi tidak mempunyai bukti yang terlalu banyak, polisi pun pulang dengan tangan kosong. Namun, polisi tidak kehabisan akal. Mereka mengulik kasus-kasus pada tahun-tahun sebelumnya yang merupakan orang hilang. Nah, dari situ polisi mendapatkan secercah harapan bahwasanya orang hilang tersebut merupakan pasien dari Ahmad Suradji. Karena bukti tersebutlah polisi kemudian membongkar rumah Suradji dan mendapatkan bukti yang lebih mendukung, yaitu penemuan pakaian-pakaian dan juga perhiasan perempuan. Nah, dari situlah ternyata Ahmad Suradji dibantu oleh istri pertamanya, Tumini. Setelah itu polisi pun terus
membuat kasus ini mendapatkan keadilan sampai Ahmad Surraji mendapatkan eksekusi mati. Hagoro Harafa, hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan tersebut pada tahun 24 April 1998 memutuskan perkara dengan mantap. Gemuruh riuh tepuk tangan terdengar di ruangan tersebut. Sementara Surraji, orang yang divonis dalam persidangan tersebut, tampak tenang. Bahkan dia beberapa kali kedapatan tersenyum ke arah juru wartawan, seolah-olah vonis bukanlah apa-apa baginya. "Saya minta banding," katanya pelan saat ditanyai oleh pengadilan mengenai tanggapan dia. Bagi warga Sumatera, Surraji dikenal bukanlah sembarang orang. Ia lebih disapa dan dikenal dengan julukan Dukun AS. Ia menjadi tersangka pembunuhan berantai yang berhasil membunuh 42 orang dan semua korbannya adalah wanita. Selanjutnya yaitu kehidupannya pada saat di penjara. Kehidupan penjara turut mengubah perilaku Dukun AS. Ia dikenal lebih sering menjalankan ibadah. Di saat semua orang setelah selesai sholat langsung kembali, dia memilih berzikir lebih lama di musola. Setelah divonis mati oleh Kejaksaan Tinggi oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, di tengah pertobatannya, Dukun AS sempat merasa tertekan. Setelah mengetahui rencana Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap dirinya, kabar tersebut membuat Surraji terguncang. Dukun AS stres mengingat catatannya. Dia masih mengharap diberi keringanan mengenai keputusan hukum yang telah dijatuhkannya. Setelah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, kuasa hukum Dukun AS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 3 tahun kemudian upaya kasasi itu ditolak. Pada tahun 2004 dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum atau lebih dikenal dengan LBH Medan, Dukun AS melayangkan gerasi ke Presiden. Hasilnya gerasi ditolak pada 27 Desember 2007. Tak menyerah, beberapa minggu kemudian tim kuasa hukum Dukun AS lagi-lagi mengajukan banding. Upaya ini gagal membuahkan hasil. Banding Dukun AS belum memenuhi syarat mengenai hal yang harus dilakukan. Akhirnya Dukun AS mengatakan, "Sihir datang dari Tuhan. Aku tidak memilikinya lagi. Aku telah bertobat. Kuharap aku punya kesempatan untuk hidup." Namun peluru kadung menembus tubuhnya. Akhirnya dia dinyatakan tewas. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.